Hai buat kalian yang baru gabung di channel Andi Patimatul Islamiyah, terima kasih ya. Buat kalian yang suka dan channel Andi Patimatul Islamiyah, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Oke, sebelum kita lanjut, jika kalian ada pertanyaan, kalian tulis di kolom komentar ya. App Sistem Pencernaan. Ada yang tahu tidak apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga dapat diartikan sebagai sistem yang membantu dalam mencerna makanan yang dikonsumsi sehingga mudah dicerna oleh tubuh dan berguna untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Ingat ya, makanan sebagai sumber energi bagi tubuh pada video sebelumnya. Jika kalian lupa, kalian tinggal klik icon huruf I di atas. Yang perlu kalian ingat adalah zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. 1. Pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida dibawa oleh aliran darah sebagian besar menuju hati dan sebagian lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen, dioksidasi menjadi karbon dioksida dan air, atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Hati dapat mengatur kadar glukosa dalam darah atas bantuan hormon insulin yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Kenaikan proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat menyebabkan glukosa dalam darah meningkat, sehingga sintesis glikogen dari glukosa oleh hati akan naik. Sebaliknya, jika banyak kegiatan, maka banyak energi yang digunakan untuk kontraksi otot, sehingga kadar glukosa dalam darah menurun. Dalam hal ini, glikogen akan diuraikan menjadi glukosa yang selanjutnya mengalami katabolisme menghasilkan energi dalam bentuk energi kimia. Hormon yang mengatur kadar gula dalam darah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hormon insulin dihasilkan oleh pankreas berfungsi menurunkan kadar glukosa dalam darah. Yang kedua, hormon adrenalin dihasilkan oleh korteks adrenal berfungsi menaikkan kadar glukosa dalam darah. Ini adalah gambar proses pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Yang kedua, pencernaan protein dalam tubuh. Di dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein antara lain pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksipeptidase, dan aminopeptidase. Protein yang telah dipecahkan menjadi asam amino kemudian diabsorpsi melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Setelah diabsorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan. Dan sebagian lain mengalami proses pelepasan gugus amin atau gugus yang mengandung nitrogen di dalam hati. Proses pelepasan gugus amin ini dikenal dengan deaminasi protein. Ini adalah gambar proses pencernaan protein dalam tubuh. Protein tidak dapat disimpan di dalam tubuh, sehingga kelebihan protein akan segera dibuang atau diubah menjadi zat lain. Zat sisa hasil penguraian protein yang mengandung nitrogen akan dibuang bersama air seni, dan zat sisa yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Adapun kelebihan protein dalam tubuh dapat mengakibatkan pembengkakan hati dan ginjal karena beban kerja organ-organ tersebut lebih berat dalam menguraikan protein dan mengeluarkannya melalui air seni.
Kekurangan protein pun tidak baik bagi tubuh. Gangguan kekurangan protein biasanya terjadi bersamaan dengan kekurangan karbohidrat. Gangguan tersebut dinamakan busung lapar atau hunger oedema atau HO. Busung lapar ada dua bentuk, yaitu yang pertama kwashiorkor dan yang kedua marasmus. Yang ketiga, pencernaan lemak dalam tubuh. Di dalam tubuh, lemak mengalami metabolisme. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. Sebelum diserap usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu membentuk senyawa seperti sabun. Selanjutnya, senyawa tersebut akan diserap jonjot usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Asam lemak tersebut akan bereaksi dengan gliserol membentuk lemak. Kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening dada kiri. Selanjutnya ke pembuluh balik bawah selangkah kiri. Ini adalah gambar proses pencernaan lemak dalam tubuh. Lemak dikirim dari tempat penimbunannya ke hati dalam bentuk lecitin untuk dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, gliserol akan diubah menjadi gula otot atau glikogen. Asam lemak akan diubah menjadi asetil koenzim. Gangguan metabolisme berupa tertimbunnya senyawa aseton yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Kesulitan bernapas terjadi karena meningkatnya tingkat keasaman dan jumlah karbon dioksida yang tertimbun. Kelainan ini dinamakan asidosis. Jika ada pertanyaan, kalian tulis di kolom komentar ya. Tetap support channel Andi Patimatul Islamiyah dengan cara klik like, komen, share, dan jangan lupa di subscribe juga. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye.